لم يقل قد تضاها مطلقا أبدا وتذاب أصلا بمدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تعرف وما وقعت ضبط أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقوله كأمام من ذروة ثبت ولو ظله في شمس ذو فاطم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أطلع قبلة قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيان بمختتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقوله لم ينام والعين قد ناست ولولا ظل بشمس ذو فاطم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فلا تكون من شر نار وسرك ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وقوات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عجبا عن الله وأكبر ربي وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحة بالقبول تمام كل سور الحافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على نية الله يسهل على نية الله يفقهنا في الدين ويعلم التعبير ويهدينا إلى سواء السبيل ثم إلى أرواحنا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالتنا وعمنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا وناس إلينا ومن علينا وخاصة للمؤلف هذا الكتاب الشيخ نواوي بن عمر الجوي البنتمي نفعنا الله به في الدار آمين. ثم إلى روحي بنا جسم الله ويجيكم من كجاب رحمة المدينة إلينا جيكم ويجيكم من كجاب سسمينا جدد فتنا جديدات حاجاتنا من تهدي كلمة محمد بن كلمة من الذين مطلع يسمعي أخيرا سببنا يسمى الله يسمى وصولهم وقولهم وجميع آبائنا وأمهاتنا حاضرين أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة ويسكن من الجنة وخصوصا على صاحب هذا المصلى الشريف لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca Fatihah sekali lagi buat semua kita yang hadir.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita yang di rumah senantiasa Allah pelihara dan sehat afiat. Allah berikan panjang umur dalam taat. Yang kurang sehat mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita yang sehat terus Allah jaga, Allah pelihara dalam sehat walafiat. Yang sudah berumah tangga Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kita keturunan yang sholihin dan sholihat. Yang belum berumah tangga mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang cocok dunia dan akhirat. Hajat, niat baik, cita-cita, usaha, ikhtiar kita semua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah bimbing kita dalam kebaikan, Allah istiqomahkan kita pada waktunya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Ala yataqabbal ila hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya wa yukrahu lahu al-fasadu wal hijamatu wa mad'ul ilaki wa dhabtu ta'am wal mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Ya. Sampai mana? Apa baca? Wa yahrumu ya? Apa paslon? Belum. Saya nggak nanya pemandu, saya nggak tahu. Wa yahrumu ala shalim al-qiblatu wal mu'anaqatu wal nahwuhuma in taharakat bidzalika syahwatuhu. Ya. Ya benar ya. Halaman 60 sebelah kanan, baris ketiga dari atas. Benar Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu ala sahib al-qiblatu wal mu'anaqatu wa nahwuhuma in taharrakat bidzalika syahwatuhu. Hah? Nggak ada. Wa yahrumu. Iya, tadi ini yang ada. Wa yahrumu ala shaimi 1, 2, 3, berapa ini? 12 dari bawah. 12 dari bawah. 12 dari bawah. Iya, coba. Kira-kira kan. Kemarin atas Mas. Tadi saya ngitung kitabnya Pak Topik tuh. Bener gak? Itu bener. Oh. Kitab saya halaman 90 ini. Gak ada mahalan. Iya. Ini mah KW2 bisa. KW2. Udah ada? Wa yahrumu dan haram ala shaimi bagi orang yang berpuasa al-qiblatu. Apa yang haram al-qiblatu? Mencium. Wal mu'anaqatu berpelukan. Wa nahwuhuma dan sejenisnya, sejenis dari keduanya. In taharrakat bidzalika syahwatu, jika bergerak dengan yang demikian apanya syahwatuhu, syahwatnya. Wa yusanu dan disunnahkan lahu bagi orang yang berpuasa ta'jilul fitri, mendahulukan berbuka.
wa ta'khirus sahuri dan mengakhirkan sahur, wal igtisalu anil hadatsil akbari dan mandi dari hadas besar, qoblal fajri sebelum waktu fajar, wal iftaru ala tamri dan disunnahkan juga al iftaru berbuka ala tamri atas tamar kurma, intayassara jika mudah mendapatkannya, wa illa dan jika tidak, fa'ala syai'in hulwin kadzalika, maka atas sesuatu yang manis, kadzalika begitu pula, wa iktsarud du'ai dan disunahkan pula iktsarud du'ai memperbanyak doa, khususan indal iftari, khususnya indal iftari ketika berbuka, wa iktsarul qur'ani dan memperbanyak baca Al-Qur'an, wassadaqati dan memperbanyak sedekah fi Ramadan pada bulan Ramadan, wa yukrahu dan dimakruhkan dan dibenci lahu bagi orang yang berpuasa al-fasadu wal hijamatu. Al-fasadu maknanya berbekam, bekam. Wal hijamah juga bekam yang mengeluarkan darah. Kalau fasod yang itu yang dikorek gitu, fasdu, iya, itu. Ya. Kalau hijamah yang di itu. Iya. Yang pakai jarum itu kop surat kopan. Wa madhul illaki wa dzauqut ta'ami dan mengunyah apa di sini? Permen. Mengunyah sesuatu. Bikasril aini wa huwa asyai'ul ma'luq wa huwa al-mustaqi wa qila al-laban li'annahu yattahimu bil iftari bimadhihi sawa'un al-mar'atu wal rajul. Wa dzauqut ta'ami dan merasakan makanan, ngetes makanan tuh, nyicip. Kalau nyicip itu di lidah apa nyampe tenggorokan? Kalau nyicip, bukan nyicip itu masuk di telan kalau nyicip. Hah? Beda tuh Pak. Jajalin, ngerasain makanan sama nyicip. Kalau nyicip apa? Nyicipin dikit. Harus cip gitu. Sekedap. Ya jadi jajalin. Merasakan makanan. Wa dzauqut ta'ami wal mubalaghatu fil madmadati. Dan juga makruh al-mubalaghatu fil madmadati berlebihan. Fil madmadati wal istinsyaqi pada kumur-kumur dan juga pada nyuci lubang hidung saat berwudu. Wal qiblatu dan mencium, wa nahwaha dan
sejenisnya. Idza lam tataharrak bihima syahwatuhu, idza lam tataharrak apabila tidak bergerak bihima dengan keduanya, apa syahwatuhu, syahwatnya. Wal yasun nafsahu anis syahawati wal ghibati, wal yasun dan hendaknya menjaga. Siapa yang menjaga? Orang yang berpuasa. Apanya yang dia jaga? Nafsahu, dirinya. Hendaknya orang yang berpuasa itu menjaga dirinya anis syahawati, dari syahwat, wal ghibati dan dari menggibah, wan namimah dan dari mengadu domba, wa kulli qaulin aw fi'lin qabihin, dan dari sesuatu dan dari setiap ucapan atau perbuatan qabihin yang jelek. Wa kulli qaulin dan setiap qaulin ucapan, aw fi'lin atau perbuatan qabihin yang jelek. Faslun at-ta'inu fi sinni wal maridu alladhi la yurja lahu asy-syifa'u. Faslun bermula di fasal yang menjelaskan at-ta'inu fi sinni. At-ta'inu fi sinni bermula orang yang pikun atau usia lanjut gitu ya. Tua, kebangetan tua. Wal maridu dan orang yang sakit, alladzi la yurja yang tidak diharapkan lahu baginya, bagi orang yang sakit apa? Asyifa'u, sehat. Udah nggak ada harapan sembuh dah. Idza aftara apabila keduanya tidak berpuasa fi Ramadan pada bulan Ramadan, yalzamu kullam minhuma muddu ta'amin. Yalzamu maka lazim, maka seharusnya kullam minhuma setiap dari keduanya muddu ta'amin. Muddu ta'amin. Ya, satu mud dari makanan. Likulli yaumin, pada setiap hari. Wala qadha alaihima dan tidak wajib qadha atas keduanya. Wa yajibu 'alal haidi wan nufasai al-iftaru fi Ramadan. Wa yajibu dan wajib alal haidi atas perempuan yang haid, wan nufasai dan yang nifas. Apa yang wajib? Al-iftaru berbuka fi Ramadan wa ghairihi pada puasa Ramadan dan selainnya. Ini ibu-ibu kan? Ibu-ibu dong yang haid kan? Ya? Yang muda. Yang tua enggak? Udah semua ya. Wa ghairihi dan selainnya. Wa yajuzu fi Ramadan lil musafiri idza kana safaruhu tawilan jaizan walau qadara 'ala shaum. Wa yajuzu dan boleh fi Ramadan pada puasa Ramadan lil musafiri bagi orang yang musafir, bepergian. Idza kana safaruhu apabila ada apa perjalanannya orang yang bepergian tawilan jauh, jaizan perjalanan jauh dan perjalanan yang diperbolehkan, walau qadara 'ala shaumi dan sekalipun mampu atas puasa,
mampu untuk melaksanakan puasa. Wal afdolu, dan afdolnya bagi siapa? Bagi orang yang bepergian, perjalanannya lama dan juga diperbolehkan perjalanannya. Afdolnya bagi dia ayyasuma, afdolnya bagi dia untuk berpuasa. Idza lam yahsul lahu masyaqqatun, apabila tidak terjadi padanya apa? Kesulitan. Wala yajuzu lil maridi, dan tidak boleh bagi orang yang sakit. Apa yang tidak boleh? Puasa. Illa, kecuali idza hasalat, apabila terjadi lahu masyaqqatun syadidatun, lahu bagi orang yang sakit tadi apa? Masyaqqatun syadidatun, kesulitan yang sangat, bisaumi, pada puasa. Jadi kalau sakit, kalau romannya membahayakan, jangan puasa. Wa yajuzu lil hamili wal murdi idza khafata fi shaumi ala anfusihima aw ala auladihima. Wa yajuzu, dan boleh lil hamili bagi ibu hamil, wal murdi, dan ibu yang menyusui anaknya ya. Takutnya ada yang nanya lagi, menyusui siapa? Idza khafata, apabila keduanya khawatir. Siapa yang khawatir? Ibu hamil dan ibu yang menyusuinya takut, keduanya takut, fi shaumi, pada puasa, ala anfusihima, atas diri keduanya, au ala auladihima, atau atas dua anaknya. Wa yajibu al-qadau ala haula'i kullihim, dan wajib apa? Al-qadau, mengqada puasa, ala haula'i, atas mereka, kullihim, seluruhnya. Wa idza fata as-saumu, dan apabila tertinggal apa? As-saumu, puasa, bi ghairi udhrin, tanpa udhur, wajib qada'uhu, maka wajib mengqadanya, alal faur, dengan segera, alal fauri. Fa in fata bi udhrin, maka jika tertinggal bi udhrin, dengan sebab udhur, wajib qada'uhu, maka wajib qadanya, ala tarahi, sesempatnya. Wal afdalu, dan afdalnya at-ta'jilu, dan afdalnya disegerakan. Faslun man fatahu syai'un Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Malam ini agak banyak kita baca, dan kita berharap sebelum kita tawakuf, ini kajian tentang puasa kita selesaikan, agar ini menambah pengetahuan kita dalam kita melaksanakan puasa Ramadan yang akan sebentar lagi akan datang menghampiri kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ketemu Ramadan dalam sehat walafiat. Maka malam hari ini kembali kita bersyukur, kita Allah pilih menjadi bagian orang-orang yang hadir di majlis ini. Dan sampai pada waktunya nanti insya Allah di tanggal 12 ya, tanggal 12 kita tawakuf bareng-bareng, karena berarti kita tinggal satu pertemuan lagi ya.
Benar ya? 2 kalinya nanti kan nisfu tuh malam Selasa. Mau nisfu ngaji juga. Enggak. Nggak ngaji, tanggal 6-nya nggak ngaji, berarti ketemu di tanggal 12. 12 itu malam Senin, jadi kita ngambilnya di malam Senin. Dengan niatan tersebut, mudah-mudahan kita semua Allah sampaikan dan dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini ada beberapa hukum yang harus kita ketahui dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan. Setelah minggu yang lalu kita membahas ada hal-hal yang tidak batal bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Maka malam ini haram hukumnya bagi orang yang berpuasa. Kalau haram itu ma yu'aqabu ala fi'lihi ma la yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarqihi. Emang haram itu definisinya jika dikerjakan berdosa, kalau ditinggalin dan berpahala. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Apa yang berpahala jika ditinggalkan, ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan akan disiksa jika dilaksanakan. Tapi dalam kajian ini definisi haramnya, maka kita berdosa kalau kita melakukan ini. Pertanyaannya, puasanya batal nggak? Puasanya batal nggak? Yang batal puasa itu kalau kita makan, minum, jima. Kemarin kan dibahas ya. Kalau ini hukumnya haram. Haram bagi orang yang berpuasa apa? Nyium, ciuman, berpelukan, nyium, bukan nyium pakai hidung, bukannya pakai hidung. Nyium apa ini? Nyium bibir. Iya nyium, ya nyium, bukan ngendus. Itu mah ngendus ini mah. Pakai hidung mah ngendus kan ya? Itu mah ngendus. Kalau nyium, bener ya? Bener ya? Itu ngendus bukan nyium. Nyium bibir. Iya, nyium bibir. Iya. Jadi haram hukumnya bagi orang yang berpuasa mencium dan berpelukan dan sejenis dari keduanya. Intaharakat jika bergerak atau timbul apa syahwatnya. Jika syahwatnya timbul maka haram hukumnya. Dan sunnah bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka, wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan sahur. Sunnah bagi yang berpuasa, pertama kalau berbuka disegerakan, kalau sahur dibelakangin. Kemudian kalau punya hadas besar, mandinya sebelum masuk subuh. Ini sunnahnya. Berarti kalau ada orang yang dia mandi udah adzan subuh baru mandi, boleh nggak? Boleh. Mandi boleh. Iya, mandi hadas besar kan? Mandi hadas besar. Emang biasa begitu kan? Airnya habis. Gua apa sih dingin begitu? Tapi yang salah ya. Dingin. Itu tahu kan? Iya. Jadi sunnah bagi orang yang akan mandi hadas besar, sunnahnya sebelum fajar. Wal iftaru ala tamari, dan sunnah juga berbuka dengan kurma jika mudah, jika ada kurmanya gitu. Berarti kalau kesulitan kita nggak bisa beli kurma karena ketiadaan barang atau ketiadaan kurma di wilayah kita, ya kalau menyulitkan nggak usah.
Berarti kalau udah ada di meja ya sunnahnya makan kurma. Atau kurma nggak ada pakai apa? Pakai yang manis. Biasanya kita artinya kudu pakai es. Iya benar. Iya. Gorengan dah. Manis. Iya aja makan lontong 5, bakwan 5. Belum makan itu. Es ada 2 gelas. Rawon ngakunya belum makan ini. Maghribnya kapan ini? Lontong satu. Es 3 gelas habis. Jadi saat kita makan buah kurma atau kita mendahulukan berbuka atau mengakhirkan sahur, kita niat untuk mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk saat kita berbuka dengan yang manis, maka kita mengikuti sunnahnya baginda Nabi SAW. Jadi pahala wajibnya dapat, pahala sunnahnya dapat. Gitu. Jadi segala sesuatu yang hukumnya sunnah kita niatnya ngikutin apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pakai marah kalau nyuruh orang pakai baju putih. Ya, kan? Dia pakai baju putih ya. Dia pakai baju hijau. Telepon. Korbannya. Iya. Telepon pakai baju hitam. Iya, yang dulu pakai baju biru. Jadi saat kita ini amalia apapun, ketika dia hukumnya sunnah, kita membayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti akan timbul kecintaan dalam hati. Kita gak suka ini, tapi orang yang kita cinta tuh demennya ini. Karena ada orang tuh yang gak demen kurma, atau ada orang tuh yang dia sesuatu yang disunahkan oleh Nabi dia anti betul gitu, atau dia nggak bisa kalau duduknya kalau buang air jongkok gitu. Tapi yakini bahwa itu tuh ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita sulit, ya tetap kita laksanain gitu. Jadi kalau sesuatu atau perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang kita cintai, ya kan kita terus berusaha buat ngerjain itu. Gitu. Maka sunnah itu adalah sesuatu atau amaliyah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau nggak kita kerjain, ya tetap sah. Kita nggak ngerjain nih, sah tetap. Wudu, kuping nggak dibasuh, sah wudunya. Kan sunnah ini. Tapi saat kita mengusap kepala, kemudian kita mengusap kuping, bayangin bahwa jari Nabi juga masuk ke kuping beliau. Jadi kita melaksanakan sunnahnya. Wa iktsarud du'ai wa iktsarud du'ai, dan memperbanyak doa. Memperbanyak doa khususnya saat berbuka. Khususnya saat berbuka, karena itu waktu yang mustajab. Doa orang yang berpuasa dia nggak bakal ditolak. Doa orang yang berpuasa. Maka akan mendapatkan 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama saat berbuka, kedua saat nanti ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi farha alis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi aw kama qala. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama, dia gembira saat berbuka. Siapa yang kagak gira kalau udah mau maghrib? Ya, jam 5 bakwan, lontong, es, baru jajan. Dari anak sampai bapaknya udah di meja makan. Bagaimana kurang gila gitu. Jadi kebahagiaan Allah berikan saat mau datang waktu maghrib itu buat mereka yang puasa.
Kalau yang nggak puasa, coba rasain. Kalau ibu nggak puasa nih, datang bulan, kemudian mau maghrib, emang gila? Agak bisa. Tuh, kan aku nggak gila. Ini nggak gila, kurang tapi gila, kita mah gila. Kebahagiaan yang kedua akan Allah berikan saat nanti kita ketemu Allah. Jadi Allah sediakan khusus satu tempat, satu surga namanya Babul Rayyan buat orang yang berpuasa. Jadi nanti orang-orang yang berpuasa itu bakal diseru, aina shaimun, mana orang-orang yang dulu waktu di dunia pernah berpuasa. Kemudian mereka berdiri, udkhulu, maka masuklah kalian di Babul Rayyan, dari pintu Ar-Rayyan, namanya pintu Ar-Rayyan. Ini pintu khusus buat orang yang berpuasa. Ada juga orang yang dipanggil dengan pintu yang lain, bagus sodako, bab yang lain. Ada nggak orang yang dipanggil dari semua pintu? Itu yang kita cari. Pintu ini manggil, pintu ini manggil, pintu semua pintu manggil. Semuanya kita ambil. Iya, jadi puasanya rajin, sembahyangnya rajin, ngajinya rajin, sedekah rajin, semuanya. Nah, maka nanti semua pintu bakal manggil. Ada nggak orang yang nggak dipanggil dari pintu manapun? Ada aja. Maka keadaan kita di dunia hari ini itu sesungguhnya itu bisa kita jadikan pelajaran buat perjalanan kita nanti di akhirat. Kalau di satu keadaan ada orang yang antri lama gitu ya, kayak zaman kalau antri sembako tuh kan panjang tuh, orang rela antri tuh ya. Itu hanya sekedar buat mendapatkan Piring nasi itu apa? kira-kira sepiring nasi atau buat urusan dapur doang gitu, dia rela antri. Tapi pernah nggak kebayang saat nanti kita harus antri buat perhitungan amal, kemudian kita harus antri buat berjembat di Shiratal Mustaqim tuh? Itu keadaan-keadaan itu harus kita pikirin. Maka ada orang yang dari satu tempat ke tempat